Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Sore hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya akan membaca dua ayat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, dua ayat ini Yesus sendiri yang menyampaikannya langsung, baik yang dalam Matius pasal yang ke-25 dan Lukas 16 ayat yang ke-10 ini. Nah, hal menarik di sini saudaraku, kita belajar tentang perkara yang kecil. Jangan menganggap remeh perkara-perkara yang kecil. Nah, meremehkan hal-hal yang kecil, menganggap hal itu sesuatu yang tidak berguna, menganggap hal itu sesuatu yang tidak penting, yang tidak berarti, sehingga banyak orang memandang rendah, menganggap sepele hal-hal yang kecil dan lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang besar. Nah, justru kita melihat kenyataannya hal ini banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah, orang-orang yang lebih memfokuskan kepada hal-hal perkara-perkara besar justru tidak mendapatkan sesuatu tentang hal-hal besar dalam hidupnya. Tetapi orang yang lebih memfokuskan kepada perkara-perkara kecil dan terus mengasah hidupnya dalam hal itu, justru mengalami perkara-perkara yang besar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari sering diperhadapkan kepada kita hal-hal yang kecil. Seperti misalnya di saat kita membuang sampah, tanpa kita tidak sadari, terlalu gampang dan sembarangan membuang sampah, dan akibatnya begitu fatal. Bahkan dalam saat kita berkendaraan, tidak menggunakan helm atau tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, itu perkara-perkara kecil. Dikala kita ketemu dengan seseorang, kita sulit memberi senyum dan sapaan. Hal itu hal yang sangat kecil. Misalnya dalam hal mengantri, kita kadangkala kurang sabar sesuai dengan antrian kita. Itu perkara yang kecil. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal mengutamakan orang yang lebih tua, itu juga perkara yang kecil. Bahkan kalau kita di rumah, bangun pagi tidak melipat selimut, merapikan bantal, atau kita makan tidak menyimpan piring atau yang lain-lain. Hal-hal itu hal-hal yang kecil yang kadangkala kita melalaikannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam hal rohani, hal-hal kecil ini juga sering disepelekan. Contoh saudaraku, datang ke gereja
tidak tepat waktu. Begitu tiba di gereja, tidak langsung bersaat teduh, berdoa, dan mempersiapkan hati untuk mengalami hadirat Tuhan. Bahkan di saat firman diberitakan, orang sibuk dengan HP-nya tanpa di silent atau dimatikan, dinonaktifkan. Ini hal-hal yang sangat kecil. Untuk itu saudaraku terkasih, seperti dua ayat kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kita, saya akan menyampaikan betapa ada hal-hal yang luar biasa di balik hal-hal yang kecil. Dikatakan tadi bahwa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Nah, artinya apa saudaraku? Artinya hal-hal kecil itu adalah sebuah latihan dan pembelajaran untuk kita menuju menggapai hal-hal yang besar. Jadi hal kecil itu adalah latihan, pembelajaran, sebuah proses yang harus kita lewati sebelum kita mengalami hal-hal yang besar. Ini hukum, saudara. Nah, untuk itu mari kita tetap serius, fokus kepada perkara-perkara hal sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, karena di dalamnya ada banyak pembelajaran, di dalamnya ada banyak pengalaman, di dalamnya ada banyak pengetahuan yang akan kita pergunakan kelak sebagai modal kita di saat hal-hal besar sudah kita terima. Yang kedua, saudaraku, kita harus memahami bahwa perkara-perkara kecil akan membuat kita untuk mengerjakannya dengan motivasi yang benar. Mengapa saudaraku? Karena hal-hal kecil ini tidak menjadi perhatian fokus banyak orang. Sehebat apapun kadangkala kita mengerjakan hal-hal kecil, hampir pujian dari orang itu hampir tidak ada. Nah, untuk itu saudaraku, mengerjakan hal-hal kecil ini membuat kita menjadi tulus, membuat kita sungguh-sungguh mengerjakannya tanpa pujian, sanjungan, penilaian orang-orang. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, banyak orang melakukan hal-hal besar, tampil dalam besar supaya dipuji, dinilai, disanjung oleh banyak orang. Dan justru kadangkala di situ letak kejatuhan banyak orang. Dikala sanjungan pujian tidak mereka terima, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi lemah, mereka menjadi putus asa, sehingga mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, kalau hal-hal kecil kita sudah mempersiapkan diri kita, nah dikala kita menggapai hal-hal yang besar, kita tidak lagi terfokus dengan pujian-pujian orang, kita tidak lagi terfokus dengan sanjungan, penilaian orang, karena hati kita, hidup kita telah ditempa untuk melakukannya dengan tulus ikhlas, tanpa pujian dan penilaian orang. Saudaraku, ini kita bisa lihat dari seorang pribadi bernama Daud. Daud, dia adalah orang yang kecil.
Dia juga berasal dari keluarga kecil dan juga suku yang kecil. Badannya kecil. Bahkan Daud dalam keluarganya kurang diperhitungkan, bukan hanya oleh saudara-saudaranya, tetapi orang tuanya, ayahnya Isai juga tidak memperhitungkan Daud. Bisa kita lihat di saat Tuhan menolak Raja Saul dan Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai, karena dari anak-anak Isai lah yang akan dipilih oleh Tuhan seorang raja menggantikan Raja Saul. Nah saudaraku, Isai ayah daripada Daud menghadirkan semua saudara-saudara Daud tanpa Daud. Nah pada waktu Nabi Samuel menyuruh anak-anak Isai lewat satu persatu, tidak ada satupun di antara anak-anak itu yang hadir itu yang dipilih oleh Tuhan. Sampai Nabi Samuel berkata, inikah anakmu semuanya? Lalu Isai teringat anaknya yang paling kecil, yaitu bernama Daud. Masih ada satu lagi, yaitu Daud sedang di padang rumput menggembalakan 2-3 ekor domba. Nah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya di padang rumput itu. Tidak ada seorang yang bisa melihat. Yang melihat dia hanyalah domba-domba dan binatang-binatang kecil yang ada di sekitar padang rumput itu. Tetapi bisa kita melihat bagaimana Daud setia mengerjakan pekerjaan kecil, pekerjaan yang hina ini dengan sungguh-sungguh, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dikala datang beruang, dikala datang singa, mau menerkam kambing domba yang digembalakan oleh Daud, Daud tidak lari, tetapi Daud menghajar beruang dan harimau itu. Nah saudaraku, tidak ada seorang mata pun yang melihat dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Daud. Hal yang sangat luar biasa yang orang lain tidak bisa lakukan. Tapi ada mata Tuhan di sorga yang melihat Daud melakukan akan hal itu. Nah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkara-perkara kecil membuat kita terhindar. Membuat kita terhindar saudara-saudaraku dari dosa-dosa yang melemahkan kita. Karena perkara-perkara kecil itu justru saudaraku membuat kita bahagia. Melakukan perkara-perkara kecil mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita bahagia melakukan perkara-perkara yang kecil. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang melakukan perkara-perkara kecil. Itu sungguh sangat membahagiakan. Sangat membahagiakan. Mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Seperti yang dilakukan Yusuf, saudara-saudara terkasih, yang dikucilkan, dia adalah pribadi yang khususnya di tengah-tengah Mesir, dia itu sangat kecil, tidak dipandang
saudara. Tetapi Yusuf melakukan segala sesuatu, perkara-perkara yang kecil, sebagai pembantu, sebagai budak, sebagai hamba. Dia lakukan itu dengan sukacita dan sangat berbahagia. Walaupun banyak tantangan demi tantangan, cobaan dia hadapi, tapi Yusuf tetap bersukacita. Apa yang terjadi, saudaraku terkasih? Karena Yusuf melakukannya itu dari perkara-perkara kecil, pada saat dia menerima hal yang besar, menjadi perdana menteri di Mesir, tetap hatinya tidak berubah. Malah dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa Mesir, bagi bangsa Israel, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Dia tidak membuat kebesaran yang dia terima itu, jabatan yang dia terima itu, yang luar biasa besarnya itu, tidak membuat Daud menjadi sombong, tidak membuat Yusuf menjadi angkuh, tapi dia tetap rendah hati. Nah, yang berikutnya, saudaraku terkasih, jangan anggap remeh perkara-perkara kecil. Karena mata Tuhan fokus memperhatikan, melihat setiap perkara-perkara kecil yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat Daud di padang rumput. Mata Tuhan melihat Yusuf. Nah, saudaraku yang terkasih, untuk hal-hal yang kecil yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada satupun yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Malah saya boleh berkata, Tuhan fokus melihat pekerjaan-pekerjaan kecil yang hina, yang rendah, yang kurang diperhatikan, tapi mata Tuhan tertuju kepadanya. Jadi kalau mata Tuhan sudah tertuju kepada kita, Tuhan fokus dan beri perhatian khusus kepada apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Mempromosikan kita. Jangan salah, saudaraku terkasih. Daud itu sekalipun menurut banyak orang, kok tiba-tiba Daud dipromosikan Tuhan? Kok Tuhan begitu gampang mempromosikan Daud tanpa ada proses? Kenapa bukan dari seorang prajurit, tentara? Jangan salah, saudaraku terkasih. Daud di padang rumput melebihi jiwa seorang prajurit, melebihi tanggung jawab seorang tentara prajurit, bahkan pemimpin sekalipun. Itu luar biasa. Orang tidak tahu bagaimana Daud berkubu dengan hati yang tulus, motivasi yang sungguh-sungguh, tanggung jawab yang penuh, kepercayaan yang luar biasa. Dia lakukan, dia kerjakan itu di padang rumput itu, saudara. Bahkan waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, tidak langsung Daud didudukkan di tahta kerajaan. Daud harus melewati proses bagaimana menjadi seorang prajurit, memimpin orang-orang untuk berperang, memiliki strategi perang, melawan musuh. Daud diberi oleh Tuhan kesempatan untuk belajar itu. Dan setelah Daud memahami betul akan semua strategi itu,
cara-cara perang, cara menata pemerintahan, maka Tuhan mengizinkan Daud duduk di tahta kerajaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita tidak anggap remeh dengan perkara-perkara yang kecil? Karena perkara-perkara yang kecil seringkali Tuhan memakai itu menjadi sebuah kesaksian, sebuah alat untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Contoh saudaraku, bagaimana Gideon mengumpulkan 32.000 awalnya pasukan melawan Filistin. Tapi Tuhan bilang itu masih terlalu banyak. Dikurangi saudaraku, siapa yang takut hendak pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang, sisa 10.000. Lalu Tuhan berkata masih terlalu banyak. Lalu suruhlah mereka minum di sungai. Siapa yang minum dengan menaruhkan tangan di air dan meminumnya, pisahkanlah mereka. Dan ternyata saudaraku berjumlah hanya 300 orang. Maka dengan 300 orang inilah Tuhan memakai pasukan ini mengalahkan Filistin yang seperti belalang banyaknya. Kita melihat juga bagaimana seorang janda yang hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi yang kecil ini, buli-buli yang kecil dan berisi minyak yang sedikit ini, dapat mengisi tempayan-tempayan sampai penuh, sehingga janda itu bisa menjual minyak itu dan sisanya dia hidup berkelimpahan. Bagaimana seorang anak kecil yang berjualan 5 roti dan 2 ikan pada waktu Yesus sedang khotbah di bukit, yang mendengar dihitung hanya laki-laki 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Dari manakah mendapatkan makanan untuk orang sebanyak ini, Guru? Tapi di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, saudaraku, maka Yesus membuat mujizat. Jadi dalam perkara-perkara kecil Tuhan punya rencana yang luar biasa, menjadikan itu sebuah kesaksian yang hebat dan alatnya menyatakan kemuliaannya. Asal kita tetap sungguh-sungguh melakukannya dengan setulus hati dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga melihat bagaimana hal-hal yang kecil ini mengerjakan hal-hal yang besar. Yang terakhir, saudaraku, saya akan menyampaikan bahwa hal kecil berpeluang menjadi hal yang besar. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, hal kecil sangat berpeluang menjadi besar, tetapi yang besar sangat berpeluang menjadi kecil. Nah, untuk itu jangan pernah anggap remeh hal-hal yang kecil. Mari kita lakukan dengan tulus hati, karena di dalamnya ada banyak pembelajaran, dalamnya ada banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman yang akan membawa kita kelak kepada hal-hal yang besar. Itu saudaraku yang terkasih, lakukan mulai saat ini. Jangan bersungut-sungut, baik kita sedang dalam pekerjaan, dipercayakan pekerjaan sekecil dan serendah apapun.
lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tinggal tunggu saatnya. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan bisa mengubah skenario. Tuhan akan bisa membuat proses peninggian yang begitu dahsyat seperti Daud. Asal kita sungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saudaraku, saya percaya baik di rumah, baik dalam perjalanan, dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, bergereja, baik sekolah, kuliah, mari kita tunjukkan. Lakukan hal-hal kecil dengan sungguh-sungguh dan tanpa bersungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Mampukan kami untuk menyadari selama ini Tuhan, seringkali kami menganggap rendah, hina, sepele tentang perkara-perkara kecil. Namun di baliknya, khususnya kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam hal yang kecil lah Engkau akan mengangkat kami kepada hal-hal yang besar. Berkati seluruh pendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Amin.